Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ribosom. Nah, kali ini adalah lanjutan dari pembahasan materi kita sebelumnya. Nah, sintesis protein. Proses sintesis protein pertama kali dipraktekkan oleh Paul Zamechnik pada tahun 1950 yang menggunakan tikus sebagai bahan percobaan. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan lain-lain. Proses sintesis protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Nah, adapun tahap-tahap pada sintesis protein, yang pertama ada tahap replikasi DNA, kedua ada transkripsi, dan yang terakhir ada translasi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tahap replikasi DNA. Replikasi merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam nukleus sel, di mana DNA baru telah dihasilkan dari DNA induk, dan proses replikasi ini dibantu oleh enzim helikase. Nah, adapun proses pada replikasi DNA, pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisah rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein mengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Nah, ini adalah proses dari tahapan replikasi DNA. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya ada tahap transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahapan proses, yaitu yang pertama ada tahapan inisiasi, kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, pertama tahapan inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Promotor mencakup titik awal atau start point. Fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada tahap elongasi atau pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Yang ketiga ada tahap terminasi atau pengakhiran.
Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yakni urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi. Nah, bisa dilihat gambarnya, yaitu proses dari transkripsi. Oke, selanjutnya ada tahap translasi. Translasi adalah penerjemah kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahap. Nah, ini sama seperti tahap transkripsi tadi. Itu yang pertama ada tahap inisiasi, kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, pertama kita akan bahas tahap inisiasi. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Translasi diawali dengan ribosom subunit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start kodon, yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh tRNA yang bersifat spesifik. Setiap tRNA memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplemen dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan tRNA yang memiliki urutan basa nitrogen komplemen dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplemen pada tRNA disebut antikodon. Dengan demikian, maka antikodon tRNA akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, translasi diawali dengan ribosom subunit kecil. Nah, di sini setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh tRNA yang bersifat spesifiknya. Nah, setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom subunit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya tahap elongasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Pada tahap ini, asam amino yang berada pada situs P akan terputus dari tRNA-nya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, tRNA yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. tRNA yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P, sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka tRNA yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino di situs A. Kemudian ribosom bergeser kembali, demikian seterusnya sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini pada subunit besar ada situs A, P, dan E. Oke, selanjutnya ada tahap terminasi. Tahap terminasi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, setelah
Pada tahap terminasi itu terjadi jika mencapai stop codon. Nah, jika sudah mencapai stop codon, polipeptida ini akan terlepas. Nah, setelah itu polipeptida ini akan membentuk protein. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya hilaf, mohon maaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.